Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah antusiasnya cukup banyak juga nih pertanyaannya, tapi kita hold dulu kali ya, karena masih ada sesi 2 dan pertanyaannya masih masuk ke pertanyaan sesi Korea juga nih. Jadi mungkin silakan moderator selanjutnya Mbak Ufi. Oke, kita sekarang masuk ke sesi 2 ya, di mana sesi 2 ini kita akan membahas mengenai serba-serbi beasiswa Korea dan kehidupan di sana ya. Nah, ini akan dibawakan oleh narasumber kita, tidak asing lagi ya, Mbak Ria sama Mbak Wibi. Silahkan, Mbak Ria. Udah muncul belum ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, saya mau tes dulu nih. Pada tahu nggak sih ini apa? Ya. Oke, pada ada yang tahu ini boyband apa? Boyband atau grup apa? Mungkin kalau yang sering ada yang jawab tuh, Umi Muriani. Icon. Ini K-popers banget nih. K-popers. Karena K-popers tuh disiplin mereka ya latihannya. Oke, kita berlanjut ya. Nah, kenalkan nama saya Wibi Aldriani. Saya dulunya kuliah di Bandung. Terus kemudian, saya agak berbeda nih. Kalau yang lainnya itu apply beasiswanya itu beasiswa yang memang dari awalnya untuk kuliah di luar negeri. Tapi kalau saya, awalnya saya kuliah di Indonesia, tapi ketika di akhir, terus saya ditawarkan beasiswa ke luar negeri. Jadinya karena kampus saya kerjasama dengan di Korea. Jadi Mbak, suaranya kecil. Terdengar ya? Coba di mute dulu terus dinyalain lagi suaranya. Halo. Terdengar? Masih kecil suaranya. Mungkin tadi pakai ini ya, pakai apa namanya, headset atau apa gitu ya. Nggak sekenceng tadi. Kayak karena tadi ini deh, putar lagunya. Oh, mungkin karena video ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Tes. Halo? Ya. Masih coba di klik mute. Double degree. Jadi Institut ITB, dosen pembina itu udah deket banget sama dia. Dia sekolah di ITB. Terus dia lanjut. Oke. Apa suara saya sudah terdengar? Masih kecil. Oke, Ria dulu aja ya. Oke. Ini suara saya jelas kan ya? Iya, jelas. Lanjut, bisa next. Atau coba share screen-nya di stop dulu. Terus biar bisa masuk. Terus coba share screen lagi. Coba ngomong. Tes. Kedengeran? Masih kecil. Coba leave dulu deh, ntar aku yang share screen. Kenapa? Aku coba leave dulu, nanti aku share screen. Leave sebentar, terus masuk lagi. Oke. Join lagi. Sebentar ya. Mungkin dari personal dataku dulu ya Mbak Wibi, sambil leave Zoom meeting terus masuk lagi ya. Oke. Biar nggak makan waktu juga. Ini profil data saya. Jadi sebelumnya saya di Universitas Indonesia
jurusan teknik elektro. Kemudian setelah itu saya lulus di tahun 2017. Jadi setelah lulus saya coba daftar S2 dan kemudian alhamdulillah dapat di SNUST di jurusan Integrated IT Engineering. Bidangnya masih sama. Kemudian saya lulus tahun lalu Februari, tepatnya pada saat naik-naiknya COVID baru keluar, COVID baru muncul. Nah, kalau bidang saya itu riset saya itu di bidang telekomunikasi, wearable antena, aplikasi biomedik seputar telekomunikasi. Ini Mbak Wibi belum masuk ya? Sambil tunggu Mbak Wibi juga. Mungkin sambil lanjut aja. Jadi kalau si Mbak Wibi ini dia kuliah S2-nya itu di Pukyong. Pukyong itu di daerah Busan. Busan kalau di Busan itu kan jauh banget ya daerah sini. Di bawah sini di Busan. Kalau Seoul itu di kotanya. Kalau misalnya Busan ke Seoul tuh sekitar hampir 4 jam kalau nggak salah. By bus itu 4 jam. Atau bisa naik kereta juga, atau ingat Train to Busan, pasti kalian tahu. Itu terkenal banget ceritanya, filmnya. Nah, kenapa sih harus di Korea? Kita bakal bahas kenapa sih harus di Korea, kenapa harus belajar di Korea, gimana hidup di Korea, jenis-jenis beasiswanya, biaya hidupnya. Nanti kita kupas ini semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja nggak apa-apa. Jadi kenapa di Korea? Korea ini negara yang maju dari pertumbuhan ekonominya, teknologinya, industrinya, terus penyebaran budayanya juga masif, terus sejarahnya yang panjang, kemudian ada 4 musim. Kalau di Indonesia kan cuman musim panas, musim hujan ya. Kalau sana seru banget, ada musim salju, musim semi, musim gugur, musim panas. Tapi kalau panas tuh benar-benar panas banget, beda sama di Indonesia. Dia tuh tipenya panasnya kayak tipe kering. Nah, kalau dingin banget. Kalau terakhir itu yang sekarang itu sering banget salju di Korea. Itu hampir seminggu tuh sekali ada salju. Nah, kalau dari budayanya sendiri ada kemiripan sama kita, khususnya kalau di sana. Jadi kalian nggak perlu takut, aduh makannya susah nggak ya, aku bisa survive nggak ya di sana, makanannya cocok nggak ya. Soalnya di sana kita sama-sama makan nasi sama di Indonesia, ada lauknya, ada nasinya, ada sayurannya, dan porsinya itu sebenarnya lebih besar dibandingkan di Indonesia. Tapi kenapa orang-orang di sana pada kurus-kurus ya? Karena di sana sering banget mereka kemana-mana tuh jalan terus. Nah, selanjutnya kalau belajar di Korea sendiri, nah fasilitasnya cukup lengkap. Kemudian ada kemudahan akses informasi, pakai bahasa Inggris di sana untuk S2 dan S3. Jadi kalau misalnya untuk pengecualian ya, kalau misalnya ini kan beberapa partisipannya S1. Nah, di S1 ini dia pakai bahasa Inggris, bahasa Korea. Mbak Wibi udah muncul ya? Ya, pakai bahasa Korea. Nah, untuk tenaga pendidiknya itu berpengalaman semua, dan di kampus saya sebelumnya itu mereka hampir mayoritasnya itu lulusan dari luar negeri, terutama US kebanyakan. Nah, di Korea itu tekanannya lumayan tinggi ya. Mereka mengejar target dan pali-pali atau kerja cepat, apa-apa cepat diminta ada deadline. Tapi itu sebenarnya bukan hal yang buruk juga ya. Kita lihat dari sisi positifnya, mereka kerjanya bagus, nggak lama, nggak bertele-tele, kerjaannya bagus, cepat, dan nggak asal gitu. Kerjaannya bagus banget di Korea sendiri. Ya, bahkan ada budaya juga ya Kak Ria, kalau misalnya di Korea itu kalau misalnya kamu janjian tuh jangan waktunya mepet apalagi terlambat. Misalnya janjian jam 12 gitu. Kamu jangan datang jam 12 apalagi jam 12 lewat ya Kak Ria. Jadi kalau misalnya di sana tuh biasanya
kurang dari jam yang disepakati harus sudah datang. Karena kalau enggak kamu dicap nggak sopan gitu. Iya, betul. Biasanya kita harus on time gitu. Mirip-mirip sih sama Jepang sebenarnya. Ya, dan kalau misalnya pulang misalnya kalau di lab saya itu ya, itu baru pulang jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu baru pulang karena profesor saya juga baru keluarnya jam 1. Jadi kita harus menghormati beliau dulu baru boleh keluar. Gitu kan? Karya sama ya? Iya, sama. Jadi tapi bukan nakut-nakutin juga ya. Ini tergantung profesornya sebenarnya. Kalau di saya sendiri, profnya itu sangat menghormati kita, sangat respect sama kita. Kalau di prof saya, walaupun dia stay sampai malam, dia bahkan minta izin, kalaupun ada hal urgent tuh, kamu bisa nggak bantu saya sampai malam. Dia tuh nggak berani nelpon pun di luar jam kerja kita, gitu. Kemudian kehidupan di Korea ya. Akses transportasinya mudah. Sana ada bis, ada subway, ada taksi, dan on time. Mirip sama di Jepang. Terus kita bisa mantau juga posisi busnya di mana sekarang, posisi subway-nya di mana sekarang. Kemudian di sana teratur dan bersih. Kalau saya bandingin dengan Jepang, Korea, emang sih Jepang kan terkenalnya bersih banget, tapi Korea juga termasuk bersih dan teratur juga, nggak kalah sama Jepang. Tidak diskriminatif, makanan mudah, terus warung Indonesia banyak. Ada kota Ansan, di mana di situ banyak TKI, di sana tuh banyak warung-warung Indonesia, makanan halal bisa nyari di sana, kemudian banyak tempat wisata dan atraksi. Kalian apalagi yang K-popers ini kalau suka nonton drama-drama Korea tahu kan. Nah, kalau suntuk kalian belajar selama kuliah, kalian bisa kemana aja gitu. Untuk atraksi banyak konser-konser. Apalagi kalau di kampus itu ada konser di mana setahun sekali. Dan kayak pensi lah, kalau di kita kan pensi namanya, di SMA pensi. Dan artisnya itu yang terkenal, Winner, Blackpink, Chungha, macam-macam. Kemudian tempat ibadahnya juga banyak, masjid ada di sana. Dan kita juga bisa belajar bahasa Korea gratis di Korea. Jadi mereka itu banyak ngadain belajar bahasa Korea gratis. Di sana ada level-levelnya juga, dan ada beberapa institusi dari pemerintah itu, kalau misalnya kalian naik ke level tertentu, kalian bisa apply buat permanent residence di Korea. Seperti itu. Ini foto-foto saya. Ini di sebelah kiri atas itu waktu perkumpulan Perpika. Jadi setiap tahun itu ada namanya Perpika Limpik. Pertandingan antar mahasiswa Indonesia, ada badminton, ada futsal, ada basket, ada bisa game online juga. Nah, mereka cukup niat banget karena dibikinin piagam juga di sebelah kiri bawah itu. Saya dapat piagam waktu itu main badminton. Kebetulan saya lumayan tipenya di sana, belajar iya, main iya. Jadi lumayan dapat semuanya di sana. Dan kemudian sebelah kanan atas itu saya waktu itu nonton konser Winner. Kasih yang K-popers tahu kan. Nah, itu saya gratis nonton, benar-benar gratis. Jadi konsernya itu ada 3 hari berturut-turut, dan artisnya beda-beda. Ada Chungha, ada 10 cm, ada macam-macam yang terkenal. Itu saya nunggu 5 jam untuk dapat seat. Enggak seat sih, kita berdiri. 5 jam buat dapat lihat Winner tuh paling depan. Kemudian yang bawah itu, kanan bawah itu waktu saya pergi sama teman-teman Korea. Sebenarnya kalau di Korea itu saya tipe yang lebih banyak bergaul sama teman Koreanya, main sama teman Koreanya. Dan mereka tuh sangat menghormati saya, respect sama saya. Walaupun saya Muslim, saya nggak bisa makan babi, nggak minum alkohol, mereka ngasih tahu dan ngajak kita dan sediain makanan-makanan yang bisa dan minuman yang bisa saya minum. Bahkan kalau saya sholat pun ya mereka nggak apa-apa dan suka ngingetin juga. Ini kalau ini kehidupan kuliah saya. Yang sebelah kiri atas itu saya setelah conference dibayarin di Jeju sama profesor. Terus kanan itu kita makan-makan, biasanya ada
sebulan sekali tuh kita diajak makan-makan sama profesornya, atau ada event apapun kita diajak makan. Profesornya baik. Kemudian sebelah kiri bawah itu waktu saya ngambil kelas bahasa Korea bareng orang foreigner lain dari berbagai macam negara. Dan sebelah kanan bawah itu waktu saya ikut kegiatan pemilu. Jadi sempat ada pemilu presiden. Nah, itu saya di sana sebagai panitia, dan saya bertugas di Kedubes. Itu yang di tengah itu ada Ibu Kedubes dan Bapak Kedubes di sana, dan lumayan dikasih fee banyak waktu itu, sekitar dirupiahin 4 juta rupiah lah. Jadi saya banyak kegiatan juga di luar kampus. Ini profilnya Mbak Wibi. Untuk 1 hari ya, Kak? Iya, 1 hari 4 juta rupiah. Ini profilnya Mbak Wibi. Oke, nggak beda jauh sama Ria. Suara saya feedback ya? Enggak, ini kedengeran sekarang malah. Halo? Oh, kedengeran. Oke. Ini sama, kalau di Korea tuh harus ada publikasi. Jadi ada conference. Kita harus nyelesain paper. Misalnya ada 1 semester tuh harus ada 3 paper internasional. Jadi kita harus mempublikasikan yang sudah kita buat. Jadi ini contoh alat yang saya buat. Kebetulan karena saya di bidang electrical engineering, tapi saya juga ke IoT. Jadi saya buat alat untuk pengendara, untuk supir. Jadi untuk mendeteksi kesehatannya. Jika kesehatannya bermasalah, itu datanya akan dikirim ke rumah sakit. Itu sistemnya Internet of Things. Ini contoh-contohnya. Ini foto waktu saya juga main ke rumah profesor. Profesornya sangat welcome sekali, baik sekali. Semua profesornya baik. Rata-rata orang Korea baik sih. Oke, next. Halo, next. Oke. Nah, di sana juga kita sholat bisa. Maksudnya saya pernah sholat di taman ya. Jadi kayak ngaji di taman, ya paling cuma diliatin aja sih. Cuma kadang malah suka diajak foto gitu sama orang. Karena mungkin dia aneh kan. Terus ya udah, jadi kayak udah mungkin aja. Jadi mereka nggak ada diskriminatif sama muslim. Nah, terus ini juga kalau ada yang kenal, ini selebgram. Itu yang malah di Korea, di Itaewon Masjid. Saya waktu itu buatin aplikasi untuk Korea yang mualaf. Jadi mereka masih belum ngerti gimana cara yang dasar ya, kayak misal wudhu, sholat gitu. Terus mereka juga nanya, kenapa sih harus pakai kerudung kayak gitu? Kenapa sih kalian nggak boleh makan babi atau nggak boleh minum minuman keras kayak gitu? Karena ternyata banyak Korea yang tertarik sama Islam gitu. Ini contoh banyak saya ikut banyak aktivitas internasional. Jadi di sana tuh kalau kalian interest ya, di sana tuh ada yang namanya Young Women Scientist and Engineer. Jadi kalau misalnya ada yang suka engineer atau scientist, itu biasanya ada perkumpulan. Tapi ini khusus perempuan ya, kalau yang saya ikutin. Jadi semua profesor, semua peneliti, dan semua student itu bareng. Dan itu biasanya kita diakomodasi mulai dari penginapan, perjalanan, sampai ada dapat uang juga dari sana. Gitu. Oke, next Kak. Nah, ini nih paling gede nih kayaknya. Ya, jadi sebenarnya banyak banget sih beasiswanya. Kalau kalian buka di ini indbeasiswa.com untuk info kalian ketik aja beasiswa Korea. Nah, itu banyak banget infonya. Ini saya ambil juga dari sana. Kebetulan saya bukan beasiswa KGSP, tapi beasiswa profesor. Tapi saya juga dengar dari teman saya, dan saya coba ambil informasi dari web tersebut.
Dan beasiswa itu sebenarnya ada banyak, sekitar 10 lebih ada AUN juga ada. Kemudian kalau di sini kita akan bahas beasiswa KGSP, beasiswa lab profesor, kemudian beasiswa dikti, LPDP. Nah, untuk kalau KGSP ini dulunya dibilangnya KGSP, Korean Government Scholarship Program. Kalau sekarang ini dibilangnya Global Korean Scholarship. Jadi kalian jangan bingung. Jadi itu keduanya itu sama-sama beasiswa yang sama. Nah, programnya ini ada D3, S1, S2, S3 sama program riset. Jadi bisa jadi kalau misal kalian udah S3 mau riset di Korea, pakai program ini bisa. Kemudian S1, D3 juga bisa, S1 juga bisa. Tapi kalau untuk ikut program ini, kalian harus kursus dulu bahasa Korea selama 1 tahun. Dan kuotanya ini lumayan terbatas ya. Total dari semuanya, D3, S1, S2, S3 sama program riset tuh hanya 10 kursi untuk Indonesia. Jadi nggak banyak kuotanya. Nah, kemudian yang di cover ini, kalian ada tiket pesawat pertama kali datang sama pertama kali kalian selesai pulang. Tapi kalau di KGSP ini, kalian kalau mau stay di Korea pun nggak apa-apa. Kalau di LPDP kan kalian harus pulang kan. Kemudian kalian dikasih tunjangan awal 200.000. 200.000 ini 2,5 juta rupiah. Kemudian tunjangan hidupnya itu sekitar 900 ribuan, 11,4 juta rupiah. Kemudian asuransi kesehatan dibayarin, biaya kuliah dibayarin, ada penelitian atau ada publikasi dibayarin. Kalau misalnya kalian jadi setelah lulus, kan kalian 1 tahun kursus bahasa Korea dulu ya. Nah, kalian tuh nanti ini tes topik. Kalau topik kalian di atas 4 kalau nggak salah, jadi kalian bisa langsung ke step berikutnya untuk belajar biasa, belajar langsung kampus. level. Ya, langsung bidang kalian juga. Dan kalau di topik kalian itu 5 atau 6, topik ini kan kemampuan bahasa Korea ya. Jadi kalau topik kalian 5 atau 6, kalian dapat uang tambahan lagi 100.000. Jadi total kalian dapat duit itu 1 juta won setiap bulan. Lumayan kan, 1 juta won, 13 juta dibayarin semua-muanya. Jadi udah bersih, cuman tinggal bayar ini sih Domnya bayar sendiri. Tapi masih oke, make sense. Nanti kita bahas tentang akomodasi di Korea gimana. Nah, untuk persyaratannya sih, ini kita ambil yang penting-pentingnya aja ya. Yang jelas kalian atau orang tua kalian bukan warga Korea. Terus ada maksimal usianya juga, kalau S1 tuh 25 tahun, S2 tuh 40 tahun. Kalau mau S2 ada IPK minimalnya juga. Nah, diutamakan memiliki kemampuan bahasa Korea dan Inggris, tapi yang jelas bahasa Inggris harus ada sih ya, karena kalian wawancara dalam bahasa Inggris dan nulis proposal study, terus kemudian untuk apply macam-macam itu kalian butuh bahasa Inggris. Jadi persiapin bahasa Inggrisnya kalian dengan baik. Dan kita tuh makanya di Korea tuh pakai TOEIC bisa, pakai TOEFL bisa, ya bener kan ya Mbak Wibi. Kemudian, nah tapi kalau kalian sebenarnya kalau udah ada topik nih, topik Korea, kalian nggak perlu 1 tahun belajar bahasa Korea lagi. Jadi langsung ambil bidang kaliannya aja. Jadi yang tadinya 5 tahun sama bahasa Korea untuk S1, kalian cuma 4 tahun langsung loncat. Tapi beberapa teman saya karena mau menikmati kehidupan di Korea, jadi mereka tuh 1 tahun dulu deh nggak apa-apa diasal-asalin. Kalau mereka bahasa Korea udah jago, diasal-asalin deh tesnya, tes topiknya. Karena sebelum proses wawancara itu, proses seleksi itu kalian tes topik. Nah, dia tuh diasal-asalin tes topiknya, bilang nggak bisa, padahal dia bisa gitu. Karena buat menikmati Korea dulu dah lebih lama katanya gitu. Nah, kalau untuk mendaftarnya itu bisa langsung aja ke niid.go.kr. Tapi ada catatan nih, kalau KGSP ini khusus untuk yang belum pernah kuliah atau tinggal di Korea. Iya, tambahan. Jadi kalau misalnya saya udah pernah nih kuliah di Korea, terus saya mau kuliah lagi di Korea, jadi saya nggak boleh apply KGSP gitu. Jadi
untuk yang benar-benar belum pernah kuliah atau tinggal di Korea. Ini kalian bisa apply KGSP atau GKS ini ya. Tapi ini beasiswanya semuanya free kecuali dormitory, dan dormitorynya juga nggak mahal. Dan kalian juga dapat gaji yang tadi diinfoin itu sekitar 1,2 juta won kalau nggak salah, berarti atau sekitar 13 juta rupiah kalau dirupiahin ya. Oke, next. Kemudian ini beasiswa profesor. Oh. Nah, ini sebenarnya kalau di saya sendiri, tiket pesawat PP Korea tuh nggak ada. Ini kayak lupa di ini deh, dihapus gitu. Jadi tiket pesawat PP Korea itu nggak ada sama sekali di beasiswa profesor. Nah, tunjangan awal 200.000 won itu nggak ada. Biaya kuliah itu termasuk include 1 juta won. Jadi sistemnya gini, kalau beasiswa profesor, ini kebetulan saya kan beasiswa profesor ya. Jadi kalian itu dikasih uang itu rata-rata 1 juta won. Rata-rata 1 juta won, bahkan ada yang 1,5 juta. 1,5 juta won. Nah, 1 juta won itu buat biaya kalian kuliah dari situ, biaya dormitory dari situ, semuanya dari situ. Jadi profesor tuh nggak bayarin kuliah kalian. Jadi istilahnya tuh kalian kerja sama profesor di lab gitu. Jadi kalian tuh beberapa tuh ada yang minta dari jam 9 pagi sampai 9 malam, ada yang minta dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah, tergantung profesornya. Jadi kalau beasiswa ini kalian harus lihat-lihat juga, tanya sama senior yang di sana gimana sih di labnya itu kayak gimana, jangan sampai kalian sampai sana tuh kecewa gitu. Oh, kerjanya tuh lama banget ya dari malam sampai pagi gitu. Aduh nggak kuat atau gimana. Jadi kalian harus tanya kayak gitu ke senior kalian. Kemudian asuransi kesehatan ini kita harus tetap di luar negeri itu dimanapun pasti kita harus apply asuransi kesehatan. Nah, ini kalau di case saya itu dibayarin sama profesornya. Jadi tergantung profesornya sih. Dan ada insentif conference paper atau jurnal juga. Terus tips and triknya. Jadi harus kita tanya nih sama mahasiswa yang di Indonesia, mahasiswa Indonesia yang di kampus Korea. Kan beberapa senior ada di sana, ada profilnya juga, kalian bisa email. Terus kenalan sama profesornya. Terus tanya ke dosen yang alumni dari Korea. Kalian bisa tanya, mungkin ada info beasiswa gitu. Tanya ke seniornya begitu. Terus kalau untuk mencari beasiswa sendiri itu kita cek kampusnya dulu, kemudian cek risetnya, cek profesor ya, cek publikasinya, terus kemudian hubungi profesor ya. Mungkin ini bisa dijelaskan Mbak Wibi yang step yang sebelumnya, cek. Oke, ini karena ada banyak ya sebenarnya PPT kita buat banyak karena kita pengen bikin detail, cuma karena waktunya kita terbatas jadi kita agak cepet-cepet ya gitu. Jadi contoh misalnya kalian mau apply ke salah satu kampus nih, kalian cari dulu kampusnya apa. Misal karena saya dari Kukyong, saya kasih sampel kampus saya karena misalnya di sini saya ketik IT, yang akan muncul ini adalah contoh dari profesor-profesor yang risetnya di IT, di kampus tertentu. Nanti kalian tinggal tentuin nih mau ke apa. Karena saya waktu itu lebih ke Internet of Things, itu saya profesor saya di sini adalah Chang So Kim atau Kim Chang So ya, kalau di Korea tuh nama marga tuh di depan gitu. Oke, next. Next. Nah, setelah tahu, kita harus tahu dulu nih risetnya apa, bidangnya apa. Kita harus kira-kira yang cocok sama kita apa ya, dan si profesornya tuh bidang apa gitu researchnya. Oke, terus next. Nah, ini contoh kalau misal kita mau email, contoh email tuh juga harus ada aturannya ya, jadi jangan asal juga karena bisa jadi karena contoh email yang tidak sopan itu bisa jadi kamu malah dianggap annoying gitu. Jadi contoh ini kayak contoh sampel gimana sih kamu hubungin profesor. Oke, next.
Nah, ini info, kebetulan saya dapat info beasiswa juga dari kampus saya. Mungkin ada yang bidangnya sama. Nah, ini makanya pentingnya coba tanya senior yang alumni dari kampus tersebut. Mungkin dia punya info-info beasiswa. Dan ini ada grupnya juga nih, kalau kalian mau cek beasiswanya dan bidangnya sama-sama saya. Nah, ini tinggal langsung apply ke profesornya aja. Jadi istilahnya kalian tuh lewat jalur belakang gitu. Baru setelah itu registrasi ke kampusnya. Tuh. Ini LPDP. LPDP overall sih sama sih ya, seperti KGSP, tapi mereka itu harus kembali ke Indonesia. Jadi kalau yang punya keinginan buat berkarir di Korea, sebaiknya nggak menggunakan beasiswa LPDP, karena nanti kalian nggak bisa buat lanjut di Korea untuk kerja di Korea. Dan ini lumayan gede juga, mirip sama KGSP. Nah, ini kalau ini beasiswa Dikti ini Mbak Wibi, jadi dia double degree di sana. Oke, mungkin karena linknya tuh nggak muncul ya. Kalian bisa ketik beasiswa Dikti BPBPLN itu untuk yang Dikti luar negeri. Jadi kebetulan karena saya double degree ini saya dapat dua-duanya, dapat dalam negeri dan dapat luar negeri. Tapi apply-nya juga terpisah ya. Jadi apply yang dalam negeri dan kemudian apply yang luar negeri. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan? Jadi yang dibutuhkan itu riset proposal kamu kayak gimana. Terus kalau bisa sih riset proposalnya yang sesuai dengan profesor yang kamu tuju gitu. Terus ada ijazah, transkrip, akte, rekening koran. Rekening koran buat apa? Buat kayak ini sebenarnya untuk ngasih tahu kalau kamu tuh di sana tuh dibayarin gitu, atau misalnya kamu di sana tuh punya uang, tidak jadi apa ya, tidak jadi ilegal di sana gitu. Nah, untuk kemampuan bahasa sama ya, kayak di mana-mana harus ada bahasa Inggris, dan kalau ada bahasa Korea itu sangat dibolehkan atau sangat bagus gitu. Next. Ya, ini untuk di Korea sendiri, kalau di kampus saya itu minimal IELTS-nya 6 ya, atau sekitar 550 kalau TOEFL-nya. Next. Nah, ini biaya hidup di Korea nih. Nah, ini contoh rumah. Gosiwon. Gosiwon, satu kamar. Satu kamar sempit banget. Ya. Ada yang kamar mandinya di luar, ada yang kamar mandinya di dalam. Dan biasanya untuk harga asrama dan flight studinya pun berbeda. Kalau di Seoul itu lebih mahal dibandingkan di Busan. Di Seoul lebih mahal. Ya, kebetulan saya dari Busan, Ria dari Seoul. Kalau di Busan itu enaknya semua agak lebih murah, tapi yang didapat sama dengan yang di Seoul, jadi lebih enak kan gitu. Oke, next. Ini dormitorinya. Ini sama. Tipe-tipenya sama kayak di Seoul. Di kampus saya ya. Di Seoul juga sama di kampus saya. Sama ya? Sama. Share room gini. Lumayan kayak apartemen juga kan, bagus. Ya, apartemen. Jadi masuknya juga pakai card, jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi nggak bisa juga orang lain masuk ke kamar kalian gitu. Jadi semuanya safety dan semuanya fasilitasnya lengkap. Laundry dan lain-lain semuanya ada. Ya tinggal kamu belajar aja untuk kuliah aja gitu. Oke, next. Ini makanan sehari-hari. Kalau di kampus sih lumayan murah sih. Kalian 2.000 won dapat. Kalau misalnya restoran di luar itu, ini kayak contohnya ini salah satu restoran spa saja itu paling murah 3.500, paling murah. Tapi ini masih lebih murah dibandingkan di Jepang ya harga-harganya. Kemudian ini contoh di area PKNU. Ya, di Pukyong ini kantinnya, di bangunannya kalau pas Sakura itu bagus banget buat foto. Oke, next. Ini transportasi, bisa bus, subway, taksi, kereta ekspres, bis antar kota. Ini contoh timaninya. Dan ada juga sewa sepeda. Jadi tergantung kalian berapa jam maunya dan bisa taruh di mana aja sepedanya. Ya. Dan itu bisa dipakai terus-menerus ya. Misalnya kamu nih habis naik kereta misalnya, terus kamu habis
subway, kamu mau naik bus gitu. Mm-mm. Jadi Mereka langsung terintegrasi. aja, jadi nggak bayar Iya. ya. Iya, jadi misalnya di bus tuh baru bayar 700, kemudian kalian naik kereta, keretanya itu totalnya 1.200. Nah, itu kalian tinggal bayar sisanya aja 500 won gitu. Ya, jadi hemat banget. Mm-mm. Kemudian kalau untuk komunikasi, wifi di mana-mana ada. Dan Cepet kalian, ya kan, kalau buat, mungkin kan kalian butuh kuota juga ya. Kalau misalnya kalian shopping, mau bayar sesuatu atau apa, kalian tetap harus butuh kuota sendiri. 2 GB juga udah cukup, 2 GB itu. Kalau mau postpaid juga bisa. Kemudian rekreasi, kalau kalian ke bioskop itu sekitar 100 ribuan, tapi kadang kalian juga ada promo-promo kayak setiap akhir bulan tuh ada diskon. Kemudian kalau kalian tahu kan kayak tempat karaoke di sana juga kan ada yang karaoke studio yang kecil. Nah, itu per lagu biasanya murah. Dan kalau dari sini kan mungkin ada juga yang bertanya, Kak, kakak kan apalagi saya nih ya beasiswanya beasiswa riset prof ya, yang dimana sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang lain. Tapi yang saya alami itu sebenarnya saya dari uang dari 1 juta won itu udah bisa bayar dormitory, udah bisa bayar tuition fee, udah bisa hidupin saya makan, saya bisa jalan-jalan, bisa pergi kemana aja ini itu. Jadi nggak bener-bener, jadi 13 juta rupiah itu cukup di Korea untuk sebulan. Jadi tergantung kalian, saya bisa beli macam-macam, bisa skincare dan lain-lain. Balik lagi harus pinter ngatur uang ya. Iya, betul. Jangan sampai ada kaget-kaget juga. Iya, karena banyak dapat uang terus kamu belanjain. Ya, apalagi kan ngasal 13 juta gitu. Jangan berpikiran kayak gitu ya. Iya. Terus ini ada juga nih beberapa pertanyaan kan, kayak gimana sih nyimbangin sistem kerja pali-pali cepet di Korea? Gimana Mbak Wibi? Kayak ada Pali-pali. Itu sebenarnya singkatnya itu kayak Korea sama Indonesia tuh mereka merdekanya bareng ya, hampir nggak beda jauh sama kita. Tapi kenapa Korea kok lebih unggul? Ini bukan masalah membandingkan negara dengan negara lain ya. Saya juga cinta Indonesia. Tapi karena mereka tuh pengen cepat. Jadi awal kisahnya mereka buat kimchi dan lain-lain, makanan yang fermentasi itu supaya ketika mereka nggak punya cadangan makanan, itu mereka udah punya tabungan gitu, tabungan makanan. Dan mereka budayanya emang harus cepat. Jadi ayo cepat berkebun, ayo cepat memetik ya, dulunya kayak gitu. Jadinya terus berlanjut, jadinya sampai sekarang mereka harus cepat. Tapi cepatnya nggak cepat asal gitu ya. Tapi cepat yang benar-benar terstruktur. Cepat tapi tepat gitu. Oke, next apa lagi? Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Banyak banget ternyata pertanyaan. ini kelihatannya sangat sangat antusias banget. Jadi ada dari Mbak Siti, ada dari Mas Rian dan lain-lain. Ini coba saya saringkan gitu. Kalau seumpamanya tadi kita ingin kalau mindsetnya di sana itu kan sangat keras gitu ya, sangat keras, sangat cepat gitu. Itu kita bisa nggak sih caranya untuk kita beradaptasi supaya mudah itu seperti apa sih Mbak di sana? Karena kan di Indonesia itu kan pasti kan let it flow gitu aja, sedangkan di sana kan ya mungkin di Cina, Korea, Jepang itu sama ya, mirip gitu ya, mirip karena kita semuanya harus keras, harus semuanya. Nah kalau di Korea sendiri dengan kita yang biasa di sini berjalan apa adanya gitu, dengan terus habis itu berubah, itu gimana sih cara kita, tips dan triknya itu cara kita untuk mengikuti itu seperti apa gitu kan? Mungkin di awal sebenarnya kaget sih. Dulu saya ngerasa kaget. Bener-bener kalau ini terjadi budaya pali-pali sebenarnya kalau beasiswa profesor atau laboratorium. Kalau beasiswa KGSP, LPDP lumayan nyantai. Nah,
Tapi kalau di beasiswa profesor itu saya pernah awal bulan pertama tuh agak kaget dengan kerjanya mereka. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kalian belajar, kalian bisa beradaptasi akan itu. Culture shock ya. Iya. Terus, nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Ini saya gabung jadi satu juga ya. Apakah kalau kita lulusan dari Korea itu gampang dapat beasiswanya atau enggak gitu? Kalau dari Cina kan ya lebih mudah mungkin di Indonesia. Tapi kalau dari Korea gimana nih? Gitu? Mungkin ya gitu. Terus habis itu kalau ada nggak ya batasan usia, batasan berapa kali kita gagal gitu kan? Contoh kita gagal, ada yang udah 2 kali, ada yang 3 kali untuk daftar beasiswa. Itu ada nggak batasan kita cuman apply-nya maksimal berapa kali gitu? Terus yang ketiga, ada nggak ya kira-kira tips dan triksnya gitu untuk bisa lolos baik beasiswa profesor atau beasiswa yang lain? Karena ada beberapa pertanyaan beliau ini dari Mas Fahmi contoh sudah beberapa kali gitu, 2 kali gagal di beasiswa profesor. Nah, ini tips dan triknya itu seperti apa? Oke. Tadi ya yang udah di-share, tadi kita kasih triks gimana sih supaya misalnya contoh kita deketin dulu profesornya. Caranya kamu cari tahu dulu link profesornya, dia risetnya di bidang apa, terus sesuai nggak sama riset kamu. Riset kamu tuh di bidang apa juga. Misalnya jangan sampai kamu riset di bidang kesehatan, tapi kamu apply-nya di bidang tentang IT. Ya mungkin bisa nyambung, cuma mungkin kamu bahasnya pure di kesehatannya gitu. Kan sangat-sangat tolak belakang ya. Kecuali kamu ada irisannya, oh saya kesehatan tapi mengontrol kesehatan dari sisi alatnya, dari sisi internetnya. Oh bisa nih, ternyata profesornya ini di bidang electrical healthy. Jadi lebih ke bidang kesehatan yang dipantau lewat web atau lewat aplikasi. Itu baru nyambung. Tapi berarti kamu harus tentuin dulu, ini kira-kira saya bisa apply kemana nih gitu. Jadi kamu harus pasang dulu target yang banyak gitu. Kumpulin juga data-data profesor, dia risetnya apa, itu sangat membantu banget. Ya, Ria bisa nambahin juga kok. Iya gitu sih, maksudnya jangan sampai kita asal apply aja email profesor, tapi kita tuh nggak riset dulu bidangnya Prof apa sih ya, ada manis-manisnya. Prof saya udah ini nih baca risetnya Prof, dan saya punya riset yang mirip-mirip nih sama Prof, dan kayak ya istilahnya udah tau lah background-nya dulu, jangan asal email aja tapi nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada bekalnya dulu gitu. Bekal dari cari-cari kepo-kepo risetnya tuh gimana. Kemudian kalau untuk ada pertanyaan juga kan tadi yang di mention kalau abis dari lulus Korea ini bisa langsung kerja atau gimana? Bisa. Dan kebetulan beberapa teman saya tuh dari Korea itu dari beasiswa profesor ini ya, ada tawaran dari company yang kerjasama sama proyeknya kita. Jadi tawarin kamu habis lulus ke tempat saya aja nggak apa-apa gitu. Padahal mereka tuh teman saya itu nggak bisa bahasa Korea dan mungkin karena bidangnya IT juga ya. Tapi company itu nerima dan bisa-bisa aja langsung setelah lulus kerja di Korea. Dan starting gajinya itu di Korea itu sekitar 39, hampir 3 jutawan lah. Kalau dikali 13 kan 39 juta kalau kerja di Korea. Dirupiahin. Jadi tapi bisa juga dapat asuransi kesehatan dan lain-lain. Iya, dijamin. Jadi bisa langsung kerja di Korea. Apalagi kalau kalian bisa bahasa Korea, itu nilai plus banget, gampang. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi Mbak, kalau ada nggak sih batasan untuk kita berapa kali apply gitu minimal gitu ya? Mungkin udah maksimal cuma 3 kali apply atau berapa gitu? Atau mungkin batasannya sampai berapa banyak sih kita boleh apply gitu? Kalau misal kayak di Cina kan nggak peduli kita berapa banyak apply-nya, terserah mau 10 kali mau 15 kali, yang penting tidak melewati umur. Ya. Nah, kalau di Korea gimana nih?
Kalau di Korea pertanyaan itu beasiswa profesor ya, berarti pribadi istilahnya kan ke profesornya langsung. Nggak ada sih maksudnya strict batasan, mungkin lama-lama Prof ngeh juga, kok nih anak udah berapa kali daftar gitu kan. Mungkin dari situ, karena beda dengan KGSP atau LPDP, kan dia sistemnya maksudnya terlihat gitu, ini udah berapa kali gitu lolos, udah berapa kali daftar. Kalau biasanya profesor kayaknya nggak ada, dan apalagi kalau beda-beda prof juga is okay aja gitu sih, nggak ada batasan setauku ya. Paling batasan umur ya. Nah, ya umur deh. Karena ada batasan umur itu yang paling di ini ya. Misal batasan umur untuk S2 misal contoh 30 tahun. Dan jangan sampai kamu saya udah 29 nih, saya apply. Itu kemungkinannya agak lebih ini ya 50-50. Jadi kalau bisa sebelum umur kamu mendekati itu kamu udah apply. Dan kalau misalnya saya udah ditolak 2 kali sama profesor. Coba cek lagi kenapa ditolaknya. Kira-kira apakah si profesornya itu beda sama riset kamu? Mungkin bisa jadi karena riset kamu nggak ada kaitannya nih sama profesor itu. Ya udah, kamu ganti aja profesor lain yang kira-kira emang bidangnya sesuai banget sama kamu gitu. Oke, thank you. Menarik sekali ya. Ini ada tambahan lagi nih, ada pertanyaan dari Jogja ya, dari Mbak Tami. Ini tadi kan tantangan sudah dijawab juga. Kira-kira karena kebetulan beliaunya ini teknik sipil, beliau tanya kalau untuk di Korea itu ada nggak ya kampus yang recommended banget untuk teknik sipil dan lingkungan gitu. Kalau di Cina kan paling ya ada kampus-kampus yang memang berhubungan dengan ada yang engineer ya, maksudnya yang teknik sipil. Nah, kalau yang di Korea itu yang berhubungan dengan teknik sipil itu ada atau enggak? Kalau ada rekomennya mungkin kemana ya? Mungkin ke Korea kah atau kemana gitu? Ke Busan mungkin, ke kampusnya Mbak Wibi atau ke kampusnya Mbak Ria? Tahu aku di KIS itu nomor 1 tekniknya di Korea. Itu ibaratnya kayak ITB-nya di Indonesia, tekniknya paling bagus. Terus kalau di Seoul juga ada ya, Seoul University, Korea University itu juga tekniknya bagus. Tapi kalau emang yang benar-benar saya maunya yang nomor 1 gitu. Ya nomor 1 berarti kamu ke KIS, coba di KIS. Itu karena kayak ITB-nya di Indonesia gitu. Iya. Ini kalau sipil juga kebetulan sekalian promosi acara kita selanjutnya nih jam 4 beasiswa Jepang dan Taiwan. Nah, di beasiswa Jepang ini bidangnya teknik sipil nih narasumbernya. Jadi kalian nanti bisa ikut, linknya sama Zoom-nya. Jadi bidangnya teknik sipil mungkin lebih paham juga kan ya, karena sesama teknik sipil, kalau kita teknik elektro. Nah, ini sebelumnya juga ada nih yang mungkin mirip-mirip pertanyaannya dari Rian, kalau di bidang biologi ya. Kalau biologi kayak saya kurang tahu deh. Kalau di Korea Mbak Wibi ada tahu yang unggul Universitas S2 bidang biologi? Biologi mungkin coba ke KAIS ya. KAIS atau UST. UST itu ada di Daejeon. Daejeon itu sebelumnya Seoul. Jadi itu bagus juga untuk yang biologi atau saintis. Nah, informasi juga beasiswanya cukup besar di sana, tapi kamu nggak bisa belanja-belanja di situ karena tempatnya kayak cukup terisolir gitu loh, jauh dari keramaian. Jadi uang beasiswa kamu aman. Belanja. Ya. Jadi mungkin buat gambaran aja teman-teman yang di sini gitu yang untuk setahu saya untuk di Cina, di Korea itu kampus kita itu memang kampus di sana, dan di Jepang itu kampus kita itu kayak full service gitu ya, nggak kayak cuman kampus doang gitu. Jadi di dalamnya itu ada banyak fasilitas yang bisa kita manfaatin. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak dari Mbak Ana. Ini apakah bisa untuk yang Korea ya? Apakah bisa kita nge-apply S2 atau S3 tapi beda jurusan dengan saat S1 gitu? Itu bisa nggak sih gitu? Kalau
nanti kalau bisa mungkin kayak bisa konsekuensinya seperti apa, karena kan kita sebagai pendidik biasanya kita lebih paham ya gimana gitu. Nah, bisa, kalau bisa karena apa, kalau nggak bisa karenanya apa, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin bisa, saya sih taunya case-nya, jadi sebenarnya setiap bidang kan luas ya, kayak teknik elektro tuh bisa ke telekomunikasi, ke arus kuat, ke arus lemah. Nah, kalau case-nya masih bidangnya tuh mirip-mirip, masih bisa setahu saya. Tapi kalau dari misalnya dari kedokteran ke teknik kayaknya agak sulit deh kalau setahu saya ya. Kalau dari biologi ke teknik biologi mungkin masih bisa, atau kimia ke teknik kimia masih bisa sepertinya. Kalau totally beda jurusan kayak sulit juga, karena mereka juga mikir juga profesornya, ini basicnya aja mereka masih kurang gitu. Nanti lanjut S2, S3-nya gimana gitu. Oke. Atau kecuali emang dia bukan kayak emang bener, ada juga sih yang tiba-tiba dia masuknya ke ini jurusan makeup. Saya punya temen tadinya dia jurusan IT, tapi pas ke Korea dia ngambil jurusannya tuh jurusan makeup. Di Korea ada jurusan S2-nya. Dan tapi ya apa ya, jadinya jatuhnya ya kalian kayak ngulang dari dasar gitu. Iya, jadi betul. ada kelas akselerasi, kelas penyetaraan dulu gitu ya, untuk belajar dasarnya dulu. Jadi kayak kalian belajar dulu dari nol baru ngikutin. Tapi itu tergantung kampus dan jurusan dan profesornya ya, gitu. Iya. Balik lagi profesornya lagi. Iya. Mungkin juga mau nambahin juga, karena sebenarnya itu bisa mau di negara manapun itu bisa, kita mau S1, S2-nya berbeda, S2, S3-nya berbeda, tapi kembali lagi nanti kita harus belajarnya itu 2-3 kali lebih gitu. Dan ditambah lagi nanti ada, kalau kita pengen mau jadi dosen atau jadi apa, itu di Indonesia nanti ada namanya apa nih, yang S1, S2, S3-nya itu harus sejalan gitu ya untuk risetnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan bagi teman-teman nanti yang mau dilanjutkan S2 atau S3-nya. Dan tergantung juga untuk profesornya. Nah, ini untuk pertanyaannya sudah habis untuk yang Korea. Jadi kita mungkin akan bertanya, akan diskusi santai sambil ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu mungkin. Iya. Itu baik yang dari Korea maupun dari Cina atau secara keseluruhan kan ya. Mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator utama, Mbak Ufi. Silakan. Ya, seru banget ya caranya ya. Alhamdulillah antusias pesertanya sangat tinggi. Nah, anak ini kita waktunya habis di jam 3 ya. Mungkin nanti kita mepet nambah-nambah sedikit lah ya. Mbak Ria boleh exit share screen-nya? Boleh. Oh iya Mbak Ufi, saya tadi mau ada pertanyaan, tadi ada yang tentang garantor ya. Untuk yang 17 tahun itu nanti siapa yang mencarikan? Biasanya yang mencarikan itu ada dari kedutaannya atau biasanya dari sekolah yang kita akan masukin itu mereka akan mencarikan garantornya. Tenang, nggak usah bingung kalau di Cina itu. Jadi kita selain ini kita akan lebih gampang kalau di Cina, Korea, Jepang saya rasa tidak ada budaya yang mempersulit gitu. Jadi kalau ada yang dipermudah, ngapain dipersulit kalau di sana? Nggak ada yang dipersulit. Kalau ada yang bisa cepet, kalau ada yang bisa lambat, kenapa harus cepet gitu ya kalau di sini? Ya makanya kalau di sini nggak ada bedanya gitu. Terus kalau seumpamanya di sana untuk pengajarannya nanti seperti apa ya? Saya rasa kalau di Korea itu pengajaran sama di Cina itu kita sudah menggunakan teknologi yang cukup pesat perkembangannya. Terus transportasi dan lain sebagainya itu juga cukup besar. Kalau di Korea mungkin bisa menggunakan pembelajaran dibantu dengan Kakao Talk. Kalau di Cina itu ada menggunakan WeChat. Jadi WeChat is powerful.
Kalau WeChat Ya. sama kita mau keliling Cina tanpa bawa dompet, pakai WeChat aja udah bisa. Itu sama kayak kakao. Kita bayar apa aja, iya. Kalau Yang di penting bawa HP. Iya, yang penting bawa HP. kalau di sana, kalau di Cina, Korea saya rasa nggak ada masalah. Kalau di Jepang mungkin ada line atau seperti apa nanti yang akan dijelaskan. Nah, ini supaya penasaran nanti supaya teman-teman bisa bergabung nanti jam 4 tuh. Nah, di sana nanti ada yang dari Jepang sama dari Taiwan. Nah, di sana seperti apa, beasiswanya bagaimana. Nah, ini lebih menarik lagi nanti di sana. Bagaimana sih? Mau nggak, Mbak Ufi? Ya benar. Ya benar. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang terselip, beberapa yang belum bisa terjawab. Teman-teman bisa kontak ya di kontak kami ini. Bentar. Nah, tadi kan kebanyakan ada yang bertanya bagaimana cara menghindari agensi abal-abal gitu. Nah, daripada lewat agensi abal-abal, udah silahkan kontak aja mau kalian terdaftar di seminar ini, maksudnya di sharing session ini ya. Mending kontak aja, kalian bisa kontak ke kita via email ya. Ini email saya, email Mas Aris, email Mbak Ubi, email Mbak Ria untuk bisa berkonsultasi secara lebih detail ya, karena di sini kita waktunya terbatas gitu. Mungkin bisa tanya tentang apalah profesornya, terutama tentang beasiswa profesor tadi ya, karena itu agak lebih strict ya. Saya menambahkan sedikit aja tadi, beasiswa profesor biasanya, kenapa sih? Tadi kan ada yang gagal 2 kali itu ya. Jadi yang harus kita ketahui, benar kata Mbak Ria, itu debit dari profesornya itu sendiri bagaimana gitu. Makanya ada benar banget Mbak Ria bilang, kita harus tanya sama senior yang udah pernah dengan profesor itu. Mungkin apakah profesornya itu moody, ataukah beliau senangnya tipe orang yang seperti apa gitu. Karena itu lebih ke personalnya gitu. Apa mungkin bahasa yang kita pakai itu bahasa Inggrisnya agak kurang detail, kurang sopan atau bagaimana gitu. Makanya ada benar banget kita harus yang buat yang profesor tadi biasa profesor 2 kali gagal ya kalau nggak salah tadi. Itu mendingan cari seniornya, senior dari orang yang udah pernah dibimbing oleh profesor tersebut bagaimana gitu. Kita tanya sama seniornya gitu, sama orang-orang tersebut gitu. Agar kita tahu tips and tricksnya menghadapi personalitinya si profesornya seperti itu. Nah, untuk yang beberapa mungkin ada yang mau konsultasi lebih lanjut mengenai beasiswa Cina dan beasiswa Korea, teman-teman bisa kontak kami ya di email kami di sini. Silahkan mau kontak ke siapa, bisa ke Mas Aris, bisa ke saya, bisa ke Mbak Wibi, bisa ke Mbak Ria ya. Daripada nanti kena agensi abal-abal, kan sayang ya udah bayar mahal-mahal, ternyata zonk gitu. Sampai sana cuma pakai visa turis. Balik deh gitu. Gitu ya. Ini juga ya, maksudnya ada yang kayak, oh yang penting saking pengennya ke Korea gitu, nggak apa-apa bisa, tapi harus lihat-lihat juga nanti di sananya gimana gitu. Jangan sampai kalian tuh oh udah seneng nih Korea, nggak mikirin ke depannya gimana di sana, daripada kalian udah sampai sana ternyata nggak cocok terus pengen balik lagi susah. Jadi pikirin matang-matang juga gitu. Betul. Jadi memang bisa ya Mbak Ria ya kontak ke kita secara pribadi masing-masing bagi yang sudah pernah tergabung di sharing session ini gitu. Nah, untuk jam 4 nanti kita ada seminar online session sharing session yang beasiswa Taiwan dan Jepang. Jadi teman-teman nanti bisa gabung lagi. Linknya sama Mbak Ria? Iya sama, linknya sama. Linknya sama, masih di link ini, tapi nanti kita mulai jam 4 ya. Oh ya, tapi jangan keluar dulu ya. Kita belum foto. Oh ya, oke. Boleh. Sekarang kita foto dulu ya. Sama nanti ada door prize setelah foto ya. Yang nanti kita nyalakan ada kameranya. Mungkin ya, yang mau ikut foto bisa. Kalau kamera dulu. Yuk, nyalain kameranya semuanya, boleh? Yuk.
Nyalain yuk. Halo, salam kenal semuanya. Buka kameranya yuk. Pemalu ya. Oke, slide selanjutnya bentar. Udah Mbak Wibi. Ya, udah. Tapi karena banyak yang off ya. Oh banyak yang off. Iya, Ya, banyak yang off ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi aturan sharing session selanjutnya bagaimana Mbak Ria? Silakan dijelaskan sebelum ditutup. sharing session berikutnya atau ini door prize Mbak Wibi gimana? Oh, door prize dulu. Oh ya, boleh. Ada door prize. Siapakah yang beruntung? Jadi, saya boleh share screen? Boleh. Oke. Ini yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya namanya muncul tapi nggak ada di sini, kita bakal ulang lagi buat yang stay di sini ya. Belum muncul ya. Saya masih di disable. Minta tolong Mbak Upi atau hostnya. Aku apa Mbak Ria? Bentar. Oke, Bentar ya. coba. Oke. Bisa. Ada muncul? Masih start. Udah muncul belum? Udah. Udah ya. Oke, di sini ada daftar nama yang daftar tadi. Jadi kita pilih yang beruntung, nanti kita akan hubungi kontaknya. Nanti hadiahnya bakal kita kirim. Oke, siapa yang beruntung? Nadia Nisa. Ada nggak? Ada nggak Nadia Nisa? Nadia Nisa. Raise hand atau langsung ngomong juga boleh. Langsung ngomong. Ini kalau nggak ketahuan orangnya gimana? Oh, ada. Ada Nadia Nisa? Ada. Ada. Oke, Nadia Nisa. Oke, nanti tolong cek kita ya. Oke. Satu lagi. Siapakah selanjutnya? Siapa? Hairunisa. Oh. Nadia Nisa. Oh, ini yang tadi ya. Kita cek lagi. Hairunisa. Ini Hairunisa yang selanjutnya ya? Hairunisa sekarang. Hairunisa ada nggak? Hairunisa ada nggak Hairunisa? Ada? Kalau nggak ada di ini lagi. Kalau nggak ada kita ini lagi aja ya. Ulang lagi ya? Ya. Oh nggak ada. Dia nggak ada, nggak raise nih. Oke. Sekali lagi. Arifin Mustafa ada? Arifin Mustafa ada nggak? Arifin Mustafa? Ada? Arifin Mustafa? Nggak ada. Dulu udah hitung. Nggak ada. 1, 2, 3. Nggak ada. Oke, Acak ganti. lagi. Ataukah hanya Nadia saja pemenang tunggal? Wilda, ada Wilda? Wilda Rahmayani. Tadi ada sih di awal, tapi apakah dia ikut sampai akhir? Nggak ada. Wilda, halo Wilda. Ini yang ikut yang ini ya, yang ngisi absensi itu ya? Iya. Ada Wilda? Nggak ada. Kocok lagi. Oke, kocok arisan ya. Cynthia Tri Utami. 1, 2, 3. Nggak ada. Oke. Banyak yang ada ternyata ya. Oke, Iya. Oh, tuh Cynthia tuh tadi ya? Oh, ada. Cynthia ada. Raise hand dulu apa gimana nih? Ada nggak Cynthia?
Ada? Iya, Tuh, Oh, Cynthia. Tami, ada ya? Ada. Dan Nadia. Ada. Oh, berarti itu Nadia, Tasania sama Cynthia Triutami. Dapat apa nih Kak nih? Oke. Nanti kita hubungin kontak Nadia dengan Cynthia ya. Nadia dengan Cynthia. Akan mendapatkan door prize dari sharing session kita kali ini. Cynthia boleh chat atau raise hand? Cynthia? Ada Cynthia? Cynthia, Cynthia, halo. Ada tuh di chat. Oh ya, ada ya. Oke. Nanti Cynthia dan Nadia tolong kirim. Boleh langsung juga boleh. Atau ada ya? Ada. Nomornya ada. Oke. Oke, nanti kita hubungin untuk pemenangnya. Buat yang lain, jangan lupa nanti jam 4 ada lagi beasiswa Jepang dan Taiwan. Oke, stay tune. Linknya tetap di sini. Cuma nanti kita sholat dulu, mau makan dulu. Nanti ketemu lagi jam 4, beasiswa Jepang dan Taiwan. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa terima kasih di semuanya. Sampai beasiswa jumpa selanjutnya. lagi. Sama linknya, jadi yang masih penasaran bisa gabung lagi di sharing session jam 4 ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.